Oke, jadi teman-teman sekarang kondisinya udah bisa internetan ya, router mikrotiknya ya. Nah, yang pertama kita perlu pahami bahwa kita versi mikrotiknya teman-teman versi berapa nih ya, karena versi ini nanti mengaruh ke keamanan ya. Karena ada banyak kasus yang dimana routernya kehack terus dia minta bayar dulu baru dibuka gitu ya. Ada juga routernya yang bisa apa namanya diserang pakai brute force dan gampang jebol karena OS tertentu gitu ya. Jadi intinya adalah OS-nya kalau bisa menggunakan versi yang terbaru seperti itu ya. Jadi ada beberapa kasus yang OS-nya masih jadul nih ya. Nah, itu ada bug-nya dan masuk dari bug tersebut ya, hacker-hackernya kita kurang lebih gitulah. Nah, sama kayak Windows ya, Windows teman-teman pakai Windows 7 nih karena nyaman, tapi kan Windows 7 security-nya udah nggak dipedulikan lah oleh Microsoft misalkan. Alhasil ya pasti banyak tuh bug-bug dan udah ketahuan lah celah-celahnya gitu ya. Tapi kalau pakai Windows 10 mungkin atau 11 yang bisa dikatakan di masih di monitoring lah gitu ya. Nah, itu akan lebih maksimal seperti itu teman-teman. Nah, di Mikrotik ketika kita mau download OS itu terdiri dari beberapa tipe nih teman-teman ya. Jadi di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi pertama itu dinamakan dengan yang long term. Nah, long term ini paling stabil nih teman-teman ya. Dan dia ngupdate-nya itu tanpa ada penambahan fitur terbaru. Jadi misalkan dari 6.31, 6.32, 6.33 ya. Jadi dia nggak langsung ke 6.31 gitu ya. Nah, itu yang long term. Jadi dia perbaikin terus yang 6.30-nya dibenerin terus gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Tapi kalau yang stable itu dia disebutnya dengan yang current ya, disebutnya. Sama fixnya dengan yang long term, tapi ditambahin fitur-fitur terbaru dari versi yang 6.31-nya nih teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dari 6.30 dia langsung ke 6.31 ya. Fixnya sama kayak 6.30-nya, sama kayak yang ini ya, tapi bedanya tambahin tuh fitur-fitur barunya di versi 6.31 ya. Nah, tapi kekurangannya mungkin ada sedikit bugnya juga, ada minornya, tapi nggak banyak gitu ya. Ada lagi yang dinamakan dengan beta atau release candidate disebutnya. Nah, disebut juga nightly build disebutnya. Dan biasanya sih ini buat orang-orang yang cocok atau suka nyoba-nyoba versi-versi apa fitur-fitur baru misalkan ya. Misalkan nih saat ini kondisinya 6.30, boleh nyoba yang 6.31 ya karena ini dalam beberapa bulan dan tahun ke depan akan rilis gitu ya. Jadi buat orang-orang yang suka research and development lah mungkin saya sering katakan ya. Tapi ingat, ini nggak cocok buat jalan di operasional gitu ya, hanya buat di lab aja, testing-testing gitu ya, itu bisa. Ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau ada fitur baru yang menarik, saya pakainya yang ini ya kalau buat di production. Tapi kalau ada fitur tersebut apa versi tersebut misalkan nggak jalan normal, nah ini kita bisa balik ke long term. Long term ini bisa dikatakan paling stabil ya. Tapi kekurangan long term apa? Fiturnya dia nggak sebanyak yang stable gitu aja sih. Ya. Nah ini gambaran tentang OS router OS dalam perilisannya di situ ya. Nah makanya nanti kalau misalkan teman-teman mau download OS Mikrotiknya, misalkan ya saya coba buka mikrotik.com. Nah ketika teman-teman nanti mau upgrade OS-nya, di sini kan ada software nih. Nah di sini ada beberapa bagian ya. Tadi ada long term yang paling stabil, ada yang stable, yang stabil plus fitur baru tadi. Ada yang testing, ya ini yang buat beberapa bulan ke depan akan keluar. Tapi ada lagi di development, ini agak jauh nih ya. Jadi ini lebih yang suka lagi di research and development dan ini perbedaannya cukup major di situ ya. Bahkan komen-komennya berbeda gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman nyobain fitur-fitur yang lebih terbaru bisa nyoba di development ini. Ya. Nah, ini gambaran ketika teman-teman nanti download OS di Mikrotik ya. Jadi disesuaikan ya. Dan juga nanti kalau kita pelajari kan kita udah belajar tipe prosesor ya. Misalkan
Mas Oki, mikrotik saya ini yang ini nih, Hoplite. Di sini ada tulisan SMIPS, berarti downloadnya kita bagiannya yang SMIPS yang ini. Jangan yang MIPS B karena beda ya. Kita masuknya ke sini, Hoplite ada di sini. Ya, itu terkait tentang yang perbedaan OS di mikrotik. Ya. Nanti ada lagi extra package sama main package. Kalau main package itu kalau teman-teman perhatikan, dia itu kalau saya download ya, misalkan saya download yang stable, maka nanti bacaannya dia akan .npk. Jadi extension OS-nya Mikrotik itu .npk ya. Kalau teman-teman sering pakai Windows kan .iso misalnya ya. Kalau ini .npk. Itu kalau yang main package. Tapi kalau yang extra package, saya download lagi. Nah, kalau extra package itu kalau teman-teman perhatikan dia .zip, dia bisa diekstrak dan nanti kita bisa pilih-pilih tuh individual package-nya. Kalau ini udah satuan ya udah bundling lah ibaratkan gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar cara upgrade maupun downgrade OS Mikrotik kita ya, teman-teman ya. Oke. Harapannya jadi dari sesi ini teman-teman udah bisa mengetahui ya perbedaan antara long term, stable, testing sama yang development. Ya. Oke, sampai bertemu di sesi selanjutnya ya.